Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-40, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara dilupakan oleh seseorang? Padahal kita sudah melakukan banyak hal buat orang itu. Atau pernahkah kita melupakan orang lain atas apa yang sudah pernah mereka lakukan di dalam hidup kita? Ya, setiap kita berpotensi melupakan dan dilupakan. Dan itu sesuatu yang sudah umum terjadi di dalam kehidupan ini. Seperti kisah yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-40 ini. Bagaimana Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman. Dia tidak diingat lagi atas jasanya, atas apa yang dia lakukan. Padahal mereka sama-sama dipenjara dulunya. Jadi diceritakan ada kepala juru minuman yang dipenjarakan karena melakukan sebuah kesalahan. Tetapi satu kali dia bermimpi, yang dimana mimpinya itu mereka tidak tahu untuk mengartikannya. Dan akhirnya Yusuf membantu menerjemahkannya. Dan ternyata benar. Dan Yusuf mengingatkan jangan lupa. Itulah kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara. Seringkali pada saat pergumulan, pada saat kesusahan, kita bisa bersama-sama. Tetapi ketika sudah kondisi lebih baik, hidup lebih baik, terkadang kita bisa melupakan orang-orang yang pernah bersama dengan kita. Ibarat seperti kacang lupa kulitnya. Satu kali diadakan percobaan begitu ya, antara kacang yang sudah dikupas dan kacang yang masih ada kulitnya. Kacang yang sudah dikupas tentunya dia lebih ringan dibanding dengan kacang yang masih ada kulitnya. Namun pada saat mereka dimasukkan ke dalam air, ternyata kacang yang ada kulitnya dia terapung, dan kacang yang tidak ada kulitnya dia langsung tenggelam. Hal itu memberikan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu bisa seperti kacang yang lupa kulitnya. Kita lupa dari mana kita berasal. Kita lupa ada orang-orang yang berarti di dalam kehidupan kita, yang pernah mengukir kisah di dalam hidup kita, yang seringkali dilupakan. Padahal mereka adalah orang-orang
yang berarti sebenarnya di dalam kehidupan kita. Tetapi betapa mudahnya kita melupakan hal-hal yang demikian. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih ingat orang-orang yang berarti di dalam hidup kita. Orang-orang yang pernah mengisi kehidupan kita. Mungkin mereka yang membawa kita mengenal Kristus. Mungkin mereka adalah orang-orang yang pernah menolong kita di tengah kesulitan kita, di tengah pergumulan yang kita hadapi. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang pernah membantu, menolong kita di masa-masa yang kelam. Apakah kita masih mengingat mereka? Bersyukur kalau kita masih mengingat, artinya kita tidak mudah melupakan mereka. Atau saat ini kita sedang dilupakan oleh orang-orang yang mungkin pernah kita tolong, yang pernah kita bantu, dan mungkin ada orang berkata, gitu aja sih, diingat-ingat, seolah-olah tidak ikhlas. Bukan masalah tidak ikhlas, bukan masalah tidak tulus, tetapi itulah artinya bagaimana kita bisa belajar menghargai apa yang pernah orang lain buat kepada kita. Bukankah harusnya demikian? Kita belajar dari mereka, di mana mereka peduli dan perhatian. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi yang dialami oleh Yusuf ketika mereka sama-sama di penjara. Tetapi apakah kisah ini berhenti di sini? Tentunya tidak, ya. Nanti kita akan melihat atau kita akan memperhatikan, ya. Besok kita juga akan melihat bagaimana Firaun juga memiliki mimpi. Dan luar biasanya, di saat-saat sulit itulah nanti teman baru ingat. Dan bersyukur kalau masih diingat. Nah, tapi apa yang menjadi pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah mari kita belajar ingat, ya, orang-orang yang berarti di dalam hidup kita. Orang tua kita, anak-anak kita, sahabat, rekan kita yang berjasa di dalam hidup kita, yang memberi pengaruh di dalam kehidupan kita, tentunya yang positif, ya, sehingga kita menjadi orang yang belajar, ya, dari mereka. Yang tentunya kita tidak lupa, yang tidak boleh lupa adalah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dunia boleh melupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan, bahkan meninggalkan kita. Oleh sebab itu ada satu pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Ya, saudara, apakah saudara masih ingat kebaikan Tuhan hari ini? Apakah kita masih ingat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang nyata hari ini? Apakah pertolongan-pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan membuat kita ragu di dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita masih mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Seringkali kita lupa akan karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tidak jarang di antara kita mudah putus asa. Tidak bisa bangkit di dalam menjalani kehidupan ini. Dan mengabaikan begitu saja. Sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita sering meninggalkannya. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Mari kita ingat kasih-Nya, kita ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya di dalam hidup kita. Untuk kita boleh senantiasa kembali memuji, memuliakan nama-Nya. Dan jika ada di antara kita dilupakan, doakan. Bila mereka mengingat kasih Tuhan saja, bila mereka mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menolong dan memberkati. Dan bagi kita, mari kita belajar untuk tidak melupakan orang-orang di sekitar kita, untuk tidak melupakan Tuhan yang sudah menolong setiap kita. Mari kita belajar menghargai, melihat orang-orang yang Tuhan pakai membentuk setiap kita. Dan kiranya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan yang mengangkat.
Ketika Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkannya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Kau boleh mengingatkan kami. Kami sadar seringkali kami lupa, bahkan melupakan orang-orang yang berarti di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi menghargai, tidak lagi mensyukuri atas apa yang sudah dilakukannya. Ajar kami Tuhan mengingat-ingat mereka, peduli dan memperhatikan mereka kembali. Sebagai rasa tanggung jawab, dan kiranya kehidupan kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka dan orang lain. Dan jika ada orang yang juga melupakan kami, ajar kami juga legowo. Ajar kami juga menyadari bahwa setiap orang bisa melakukan demikian. Dan ajar kami untuk boleh melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Mungkin ada orang-orang yang melupakan apa yang kami lakukan. Dan ajar kami untuk tetap mengingat dan bukan melupakan. Bila kami mengingat setiap kebaikan orang lain dan melupakan kesalahan orang lain. Karena kami tahu hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, berkati setiap kami. Dan tolonglah kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong, memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.